Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang kita bicarakan adalah hakikat pembangunan. Kita semua sudah tahu apa sih itu pembangunan. Jadi ada satu proses dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi lebih baik. Dan kita kenal di Indonesia ini kalau orang bicara tentang pembangunan, orientasi pikiran kita selalu fisik material. Bangun jembatan, bangun gedung, bangun apa begitu ya. Padahal sesungguhnya hakikatnya pembangunan ini mesti berimbang antara fisik material dan mental spiritual. Ya, harus ada keseimbangan. Pemerintah kita ketika dia musrembang misalnya, yang dia bicarakan banyak fisik material. Nah, usul-usul dari masyarakat juga demikian, tanpa memikirkan banyak tentang mental spiritual itu. Nah, untung sekali Indonesia ini banyak lembaga-lembaga sosial yang menangani ini mental spiritual ini, antara lain masjid-masjid, madrasah, hidayah dan segala macam. Ya, kita bersyukur. Tapi sebenarnya tugas pokoknya itu adalah pemerintah mestinya. Memang ada Departemen Agama ya, tetapi kelihatannya tidak berimbang itu. Padahal kualitas satu pembangunan ditentukan oleh kualitas mental spiritualnya. Ditentukan. Kenapa banyak jalanan baru setahun dilewati setelah dibangun, sudah keropos. Karena dia keropos di mental spiritualnya. Nah, itu karena membangun sesuatu fisik itu ada prosesnya dan semua merasa ada keterkaitan. Ya, mulai dari DPR, eksekutif, ya. Nah ini persoalannya, apalagi di negara kita ini persoalan penegakan hukum ini masih terlihat ada cacat-cacatnya. Nah inilah ya, mengapa KPK ini terus-terus berjalan dan bergeliat terus, karena masih banyak memang yang terjadi. Nah, jadi yang kita harap ke depan ini sebenarnya bagaimana mental spiritual ini menjadi fokus. Ya, kalau perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. Ya, katakanlah 5 tahun pertama ataupun tahun pertama itu ke sana. Jadi pemerintah harus atur. Semuanya fisik material saja. Memang untuk memenuhi kebutuhan kita itu ya perlu fisik material. Tetapi tidak semuanya demikian ya. Karena kebahagiaan itu ditentukan saja oleh fisik material itu. Ya, betapa seorang tukang beca, nyenyak tidurnya di becanya. Kalau kita lihat kehidupan sehari-harinya, kan kasihan ekonominya. Tapi dia nyenyak tidurnya. Artinya soal kebahagiaan tidak ditentukan oleh fisik material. Begitu banyak orang kaya yang tidak bisa tidur nyenyak. Dan begitu banyak orang miskin, ya tidurnya nyenyak saja. Ya, walaupun hidupnya pas-pasan ya. Orientasi ini harus kita pikirkan dan kita semua ini adalah pemikir-pemikir yang bisa memberi jalan keluar. Persoalannya adalah kita punya ide, kemana ide itu disalurkan? Ya, makanya sekarang banyak orang mau jadi caleg ya, masih umur 30 tahun, 25 tahun mau caleg. Ya, karena kenapa? Karena sistem politik ini sekarang dia pikir di DPR ini paling gampang kita cari duit. Maka banyaklah terbengkalai bidang-bidang ekonomi yang lain karena jarang orang mau jadi pengusaha. Ada orang pengusaha mau jadi pemborong saja. Tidak ada yang mau memikirkan bagaimana bahan baku itu diolah menjadi barang setengah jadi, barang jadi baru diekspor. Nah, barang kita diekspor mentah-mentah. Jadi peluang untuk usaha orang banyak terkendala karena dia ekspor mentah. Misalnya kopi mentah keluar, coklat begitu juga, ya kan? Pada seharusnya di dalam negeri bikin setengah jadi, baru diekspor. Jadi peluang-peluang kerjanya terbuka. Nah, ini saya lihat masih lemah di situ ya. Dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan, tidak banyak terjangkau. Contoh saya kasih coklat ya, di Malaysia semua tebang coklat, tebang. Karena dia harap coklat dari negara lain. Tapi ya dia perkuat industrinya. Jadi di sana itu semua coklat masuk dan diolah di Malaysia. Coklat dari luar, mesinnya yang diperbaiki, baru dia jual sampai Arab Saudi.
Jadi kalau kita beli coklat di Mekah itu macam-macam, ada di Thailand, ada Malaysia, ada, tapi jarang Indonesia di sana kan. Nah itu contoh saja. Jadi kita berharap pemerintah nanti ke depan ini betul-betul memikirkan yang namanya pembangunan itu. Ya, karena kesejahteraan masyarakat tergantung dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena pemerintah yang pegang duitnya. Jadi kebijakannya yang dia menentukan. Ya, kita rakyat hanya bisa ngomel, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. DPR dan eksekutif itu yang paling menentukan dalam arah pembangunan yang akan datang. Ya. Kalau memang mereka berkeinginan untuk menyejahterakan rakyat, kalau mau dipilih sebagai anggota DPR selalu mengatakan kepentingan rakyat. Tapi begitu dia duduk, dia lupa kepentingan rakyat itu kan. Jadi sudah bijak sini, bukan bijaksana lagi. Oke, begitu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing terkait dengan hakikat pembangunan atau kemajuan. Tadi sudah dijelaskan oleh guru kita Pak Nur Samsu bahwa pembangunan atau kemajuan adalah suatu perubahan. Nah, tadi mungkin saya cuma menambahkan ada kata hakiki di depan. Jadi hakiki menurut bahasa Arab itu adalah wajib. Jadi kita nyambungkan semua, hakikat pembangunan atau kemajuan adalah suatu keharusan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Saya tidak terlalu luas, saya cuma mau memandang bahwa hakikat dari perubahan atau kemajuan ini dari persepsi Islam. Jadi di persepsi Islam adalah suatu perubahan yang menyeimbangkan antara pembangunan fisik dengan pembangunan non fisik. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ismail bahwa banyak fenomena yang terjadi. Saya melihatnya begini Pak, terkait pembangunan kita khususnya di Indonesia, ada yang perlu digarisbawahi tanda kutip. Salah satu adalah asbabnya kondisi politik kita. Saya yakin di dalam proses rancang bangun suatu pembangunan itu ada perencanaannya, ada aplikasinya, ada evaluasinya, dan ada action yang harus dilakukan. Cuman ini tidak jalan. Nah, kita sudah bisa melihat bersama di kondisi pemerintahan kita, di kondisi legislatif kita. Nah, itu saya tidak mengatakan mereka tidak kompeten, tapi ada tanda kutip di situ, ada garis bawah yang perlu kita garis bawahi. Kenapa bisa begitu? Indonesia adalah kaya dari segala macam. Tadi sudah dicontohkan bahwa coklat kita mengirim bahan mentah, hasilnya dikirim kembali Indonesia dengan harga yang mahal. Kita menjual orok, di dalam orok itu ada nikel, ada tembaga, ada besi dan seterusnya, masuk kembali ke Indonesia kita bayar dengan mahal. Kita kirim ke Belanda dan seterusnya. Tadi menarik, saya dengar tadi Pak Nur Samsu bahwa sekarang dulu kita menjual produk, sekarang sudah beda. Memang dulu Pak, kita berada di 1.0. 1 point artinya 1 titik. Sekarang kita sudah di 4.0. Ini sekarang kita akan melaju lagi ke 5. Itu sudah ada perubahan-perubahan. Nah, sekarang pertanyaan yang harus kita jawab relevansinya dengan hakiki pembangunan kemajuan ini, itu adalah orang-orang yang akan duduk khususnya di pemerintahan, karena di pemerintahan ini yang akan men-setting semua kebijakan-kebijakan. Tadi dijelaskan oleh narasumber bahwa pembangunan fisik banyak, tapi non fisik yang tidak relevan. Padahal setahu saya konsep di Departemen Agama itu sudah jelas, sudah ada konsep yang jelas. Cuman menurut saya tidak berimbang. Insya Allah pemerintahan ke depan ini akan berjalan sesuai yang akan kita harapkan. Saya lihat banyak ketimpangan yang terjadi di dalam pembangunan kita, karena
tidak masuknya konsep spiritual ke dalam pelaku-pelaku terkhusus di pemerintahan dan proyek. Tadi sudah dijelaskan bahwa jalan baru dikerja 1 bulan sudah rusak. Padahal besteknya itu adalah bagus, Pak. Kami sering memeriksa, terkhusus di pengadaan beton ready mix. Biasanya yang dibutuh itu adalah KW 30, tapi yang turun 211. Nah, ini artinya ada penurunan kualitas. Dan itu tanda kutip, dan kita mungkin tahulah semua, bukan menjadi rahasia. Sekarang sudah menjadi rahasia umum seperti itu. Nah, saya cuma mau garis bawahi bahwa hakikat pembangunan ini harus sinergi sejalan antara pembangunan fisik dan non fisik. Artinya konsep-konsep keagamaan dalam arti Islam itu masuk di dalam proses pembangunan yang mana kita sekarang kenal dengan sistem informasi manajemen, yang kita kenal dengan orang bilang PDCA. Ada plan-nya, ada do-nya, ada evaluasinya, dan ada action-nya. Nah, ini adalah suatu kesatuan sistem yang harus kita pahami secara bersama, sehingga betul-betul pembangunan itu bisa kita rasakan secara berkeadilan untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi mungkin sebagai kesimpulan bahwa proses pembangunan yang dilakukan harus betul-betul terimplementasi dari segi pelakunya, mentalnya, dengan proyek atau bestek dari pembangunan itu sendiri. Saya kira itu untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.